Dalam dunia investasi kripto, kita sering mendengar istilah smart money dan dumb money. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah analogi yang jauh lebih mudah dipahami, strategi serigala domba. Ibarat sebuah ekosistem liar, pasar kripto terdiri dari dua jenis pelaku. Serigala, mereka yang cerdik, sabar, dan tahu kapan harus menyerang. Dan domba, mereka yang panik, terburu-buru, dan mudah dimangsa oleh tren sesaat. Strategi ini menggambarkan bagaimana serigala mengumpulkan aset saat pasar sepi, lalu menjual kepada domba saat harga melonjak, dan euforia membanjiri pasar. Dalam video ini, kita akan membedah strategi ini secara lengkap dari fase akumulasi, ekspansi harga, hingga aksi jual besar-besaran oleh para serigala. Strategi serigala domba sebenarnya merupakan visualisasi dari sebuah konsep klasik dalam ekonomi, The Greater Fool Theory. Teori ini mengatakan bahwa kamu bisa membeli aset meski harganya sudah tinggi, selama kamu percaya masih ada orang yang lebih bodoh dari kamu yang akan membeli di harga lebih tinggi lagi. Orang mulai membeli bukan karena mereka paham, tapi karena takut ketinggalan. Serigala tahu ini. Mereka membeli diam-diam saat pasar sepi. Mereka menunggu domba masuk saat harga mulai naik. Dan saat cukup banyak domba, serigala mulai menjual, membuat domba menanggung beban penurunan harga. Lihat grafik ini. Itulah titik di mana harga masih rendah, sentimen pasar lesu, dan volume perdagangan sepi. Inilah saat para serigala, alias investor cerdas, mulai masuk di bagian atas grafik. Stupid people buy here. Strategi serigala domba memanfaatkan perbedaan ini. Investor cerdas sadar bahwa membeli di dasar adalah langkah jenius, meski terasa membosankan dan penuh ketidakpastian. Sedangkan investor naif hanya tergoda oleh grafik yang naik, tanpa memahami bahwa mereka sedang membeli impian para serigala yang sudah siap mengambil untung. Expansion phase adalah masa ketika harga mulai naik secara signifikan, volume meningkat, media mulai meliput, dan perhatian retail mulai berdatangan. Serigala tidak membeli saat harga naik, mereka membeli jauh sebelum grafik naik. Mereka sabar menunggu di fase akumulasi saat tidak ada yang tertarik. Domba justru datang karena melihat angka hijau, bukan karena riset. Data historis menunjukkan bahwa fase akumulasi hampir selalu berlangsung 6 hingga 12 bulan. Selama fase ini, harga cenderung flat, tidak ada pergerakan besar, tidak ada volume tinggi. Investor retail kehilangan minat. Mereka menganggap proyek tersebut sudah mati. Tapi justru di saat itulah, para serigala bekerja. Mereka melakukan DCA, menyusun portofolio diam-diam, dan bersiap menghadapi fase berikutnya, ekspansi. Fase akumulasi adalah ujian kesabaran, dan hanya sedikit yang lulus. Itulah sebabnya, hanya sedikit yang bisa menjadi serigala. Nah, setelah kita memahami pola akumulasi dan ekspansi, kita akan mengubah cara pandang kita ke dalam simbolisasi yang lebih tajam. Serigala dan domba. Kenapa analogi ini begitu kuat? Karena serigala adalah predator cerdas. Mereka tidak bertindak impulsif. Mereka memburu, merencanakan, dan menyerang hanya saat peluangnya optimal. Sedangkan domba, mereka mengikuti kerumunan. Mereka tidak punya arah sendiri. Mereka merasa aman saat bersama kawanan meski sedang berjalan ke tepi jurang. Perspektif ini membantu kita mengerti bahwa pasar bukan sekadar grafik dan angka, tapi arena pertarungan psikologis antara yang bersiap dan yang tergoda. Di fase awal saat harga masih stagnan, saat semua orang pergi, itulah saat serigala mulai mengakumulasi. Mereka tidak peduli bahwa pasar terlihat mati. Justru karena sepi, mereka punya waktu dan ruang untuk menyusun posisi. Serigala memanfaatkan ketakutan orang lain sebagai peluang. Sambil menunggu, mereka rajin riset proyek, memahami fundamental, membaca tren developer activity, dan menilai kekuatan komunitas. Ini bukan tentang keberuntungan, tapi tentang kesabaran, kecerdasan, dan konsistensi. Ketika harga mulai naik, dan publik kembali tertarik, para domba pun mulai berdatangan. Tapi sayangnya, saat itulah serigala mulai menjual. Grafik ini menggambarkan proses yang menyakitkan tapi nyata. Serigala menjual ke domba, dan setelahnya, harga mulai turun. Domba terjebak di puncak, menyesal, lalu cut loss di bawah. Serigala tidak serakah. Mereka tahu kapan cukup. Mereka keluar dengan untung besar, meninggalkan domba menanggung kerugian. Siklus ini terjadi berkali-kali di semua market, dari Bitcoin pertama kali hingga shitcoin terkecil. Siapa yang tidak belajar akan menjadi domba lagi. Volume pelan-pelan mulai meningkat. EMA mulai menyempit dan membentuk support kuat. Lalu, boom, harga meledak naik, masuk ke fase ekspansi. Siapa yang panik beli di atas? Domba. Siapa yang menjual ke mereka? Serigala yang telah bersabar di bawah. Ini bukan opini, ini adalah fakta teknikal yang terkonfirmasi oleh data. Tidak banyak yang peduli, banyak yang menganggap proyek mati. Tapi justru di masa inilah serigala diam-diam masuk. Akumulasi berlangsung berbulan-bulan. Dan lagi-lagi,
serigala menjual ke mereka di harga tinggi. Grafik membuktikan serigala tidak pernah membeli saat ramai. Terakhir, kita bahas Ethereum Name Service. Ini mungkin salah satu ilustrasi paling eksplosif dari strategi serigala domba. Tidak ada lonjakan besar, semua berjalan mendatar. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Dalam hitungan minggu, ENS melonjak lebih dari 100%. Dan tentu saja, para domba yang baru sadar saat harga sudah naik tinggi, berbondong-bondong membeli. Tanpa sadar, mereka sedang membeli dari tangan para serigala. Pola ini tidak akan berubah. Tapi kamu bisa memilih, mau jadi serigala atau tetap jadi domba. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa sebuah koin tidur punya potensi untuk bangun? Inilah pertanyaan krusial yang membedakan domba dan serigala. Serigala tidak membeli semua koin murah. Mereka hanya mengakumulasi koin yang punya tanda-tanda kehidupan di balik diamnya harga. Pastikan kamu mengecek beberapa sinyal kunci yang menunjukkan kekuatan fundamental dan teknikal proyek tersebut. Yang pertama dan paling penting, aktivitas developer. Dalam dunia kripto, produk adalah kode. Kalau tidak ada developer yang aktif membangun, berarti proyek tersebut stagnan atau bahkan mati. Apakah masih ada update berkala? Apakah ada perbaikan bug, upgrade fitur, atau penambahan utilitas? Proyek yang aktif secara teknis menunjukkan bahwa ada tim yang masih bekerja keras, bahkan saat harga tidak menarik perhatian siapapun. Dan itu pertanda bagus. Serigala hanya akan masuk ke proyek yang masih hidup, bukan zombie chain yang menunggu dibuang. Artinya, developer bukan hanya kerja seadanya, tapi benar-benar percaya pada proyek yang mereka bangun. Kamu bisa lihat dari apakah mereka aktif di komunitas Discord atau Telegram? Apakah mereka membuat blog atau publikasi? Apakah mereka menjadi wajah dari proyeknya? Atau justru menghilang dari publik? Contoh yang baik adalah tim-tim seperti Ethereum Foundation, Cosmos, dan Chainlink. Mereka konsisten hadir, bahkan saat market berdarah. Yang ketiga adalah komunitas. Dalam crypto, komunitas bisa menjadi backbone dari sebuah proyek. Komunitas aktif bukan hanya soal banyaknya follower Twitter, tapi juga seberapa aktif diskusi terjadi. Apakah ada edukasi, podcast, event, atau update dari admin? Apakah komunitas memberikan feedback ke tim dev? Serigala mencari proyek yang tidak hanya punya teknologi, tapi juga masa pendukung yang loyal. Karena komunitas bisa menjadi katalis saat ekspansi dimulai. Dan ingat, komunitas yang aktif saat harga turun, jauh lebih bernilai daripada yang hanya ramai saat harga naik. Apakah ada lonjakan transaksi meskipun harga tidak naik? Serigala melihat ini semua sebagai petunjuk seperti jejak kaki di hutan. Mereka mengikuti tanda-tanda ini sebelum mengambil posisi. Nah, sekarang kamu sudah melihat dengan jelas apa itu strategi serigala domba. Kita telah membedah cara pikir smart investor dari fase akumulasi, menganalisa proyek, hingga memanfaatkan ekspansi harga untuk mengambil profit. Ingat, pasar kripto bukan tentang siapa yang tercepat atau tergoreng paling tinggi, tapi siapa yang paling sabar, disiplin, dan berpikir independen. Dan kamu, setelah menonton video ini, punya semua alat untuk menjadi serigala bukan domba. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya dari Belajar Kripto. Stay sharp and stay hungry.